Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dengan materi spiral. Dengan anggota kelompok ada saya sendiri, Sylvia Dinda Maharani, ada Sri Maswana, Oti Karmelia, Nova Arfianti, dan Yubi Zulfania. Pertama, ada pengertian spiral. Dalam dunia teknik informatika, model spiral adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan unsur-unsur dari model waterfall atau berurutan dan model iteratif. Model ini dikembangkan oleh Barry Bohm pada tahun 1986 untuk menangani proyek pengembangan perangkat lunak yang kompleks dan beresiko tinggi. Model spiral bekerja berdasarkan konsep iterasi atau siklus berulang yang bertujuan untuk meminimalkan risiko pada setiap tahap pengembangan. Setiap siklus atau putaran dalam spiral mencakup beberapa fase yang harus dilalui oleh pengembang. Setelah satu siklus selesai, proyek akan dievaluasi dan jika diperlukan, proyek bisa memasuki siklus berikutnya untuk penyempurnaan. Berikutnya adalah gambar dari model spiral dalam teknik informatika. Tahapan dari spiral yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning, menentukan tujuan, kebutuhan, dan batasan proyek, membuat perencanaan untuk siklus pengembangan berikutnya. Yang kedua ada analisis resiko atau risk analysis, mengidentifikasi resiko potensial pada setiap tahap proyek atau baik resiko teknis maupun manajerial, merumuskan strategi untuk mengurangi atau mengatasi resiko yang teridentifikasi. Yang ketiga yaitu ada pengembangan dan validasi atau development and validation. Mengembangkan prototipe atau implementasi awal dari sistem atau komponen yang sedang dikembangkan. Menguji hasil untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat yaitu ada evaluasi pengguna atau evaluation. Mengumpulkan umpan balik dari pengguna atau stakeholder. Memutuskan apakah proyek dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya atau perlu melakukan iterasi ulang untuk menyempurnakan hasil. Selanjutnya, contoh penggunaan model spiral, sistem untuk bank atau keuangan. Sistem-sistem ini kompleks dan memerlukan banyak iterasi dan prototipe untuk memastikan keamanan dan kinerja yang sesuai dengan standar industri. Terus ada pengembangan sistem kesehatan. Proyek-proyek perangkat lunak di bidang kesehatan membutuhkan analisis resiko yang ekstensif dan pengujian yang ketat. Proyek militer atau aerospace, proyek-proyek yang menghadapi resiko teknis dan operasional tinggi sering menggunakan model spiral untuk memitigasi resiko sepanjang proses pengembangan. Karakteristik utama dari spiral, iteratif. Pengembangan dilakukan secara bertahap dengan fokus pada perbaikan dan penyempurnaan di setiap siklus. Manajemen risiko. Pada setiap siklus, risiko dianalisis dan dikelola untuk menghindari kegagalan proyek. Fleksibilitas. Mudah untuk menangani perubahan kebutuhan atau spesifikasi selama pengembangan berlangsung.
Yang terakhir, fokus dan prototyping, memberikan kesempatan untuk membuat dan menguji prototipe awal sebelum pengembangan penuh dilakukan. Selanjutnya ada keuntungan model spiral, manajemen risiko. Risiko dievaluasi di setiap tahap siklus sehingga meminimalkan kemungkinan kegagalan proyek. Lalu ada adaptif dan fleksibel. Model ini memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan pengguna dan proyek selama pengembangan. Fokus pada prototyping, membantu memahami masalah dan solusi sejak awal melalui penggunaan prototipe. Lalu cocok untuk proyek besar. Proyek perangkat lunak yang besar dan kompleks dapat dikelola lebih baik dengan mendekatkan iteratif dan risiko yang terkendali. Kelemahan modal spiral. Biaya tinggi, proses yang berulang-ulang, dan analisis risiko yang terus-menerus bisa menyebabkan biaya yang tinggi terutama pada proyek kecil. Lalu tergantung pada pengelolaan yang baik, model ini membutuhkan manajemen proyek yang cermat dan tim yang berpengalaman dalam analisis risiko. Kompleksitas tidak cocok untuk proyek kecil atau yang memiliki risiko rendah karena metodologi yang digunakan terlalu rumit untuk proyek sederhana. Lalu, kapan model spiral digunakan? Model spiral biasanya digunakan pada proyek yang bersifat kompleks dan memiliki tingkat risiko tinggi, seperti pengembangan perangkat lunak besar yang memerlukan fleksibilitas dalam perancangan dan pengujian. Model ini juga sering diterapkan ketika kebutuhan pengguna dapat berubah seiring waktu, sehingga diperlukan pendekatan yang fleksibel dan adaptif. Contohnya yaitu proyek-proyek yang melibatkan teknologi baru, sistem kritis, atau aplikasi skala besar cenderung menggunakan model spiral karena memberikan cara sistematis untuk menangani ketidakpastian dan risiko yang mungkin muncul selama proses pengembangan. Nah, kesimpulannya yaitu model spiral adalah pilihan yang efektif untuk proyek perangkat lunak yang kompleks dan berisiko tinggi. Pendekatan iteratifnya yang menggabungkan pengelolaan risiko dan pengembangan prototipe memungkinkan penyempurnaan produk secara terus-menerus, memastikan kebutuhan pengguna terpenuhi, serta mengurangi kemungkinan kegagalan proyek. Namun, metode ini membutuhkan manajemen proyek yang baik dan alokasi sumber daya yang cukup besar. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.